Pesinetron Clara Kaiser mendadak bikin heboh jagat maya. Kehebohan itu mencuat pasca pemain sinetron tukang ojek pengkolan ini mengunggah postingan berisi dugaan perselingkuhan yang dilakukan kekasihnya, Misael Karel. Melalui akun media sosial miliknya, Clara membongkar dugaan perselingkuhan kekasihnya dengan mengunggah rekaman berisi momen ketika Misael berdampingan dengan wanita lain sambil bergantian bermain biliar. Pada postingan itu, Clara juga menceritakan penolakannya ihwal ajakan kekasihnya yang selalu memintanya untuk menginap. Lantas benarkah setelah ketahuan bermain api dengan wanita lain, kini Clara sudah putus dengan kekasihnya? Jadi guys, ternyata gue diselingkuhin. Terus pas banget nih ada mobilnya, gue parkir di sebelahnya nih. Gue sekarang mau cek ke biliar. Kita lihat ya. Mirisnya, saking bucinya, Clara diketahui sempat memberi modal usaha untuk Misael berupa warung sate Taichan. Beberapa waktu lalu bahkan ia sempat mengajak tim Gospot untuk melihat usaha yang dirintis kekasihnya. Hari ini sebetulnya sih pengen ngeliat pacar lagi kerja. Cuman kayak karena aku pecinta Taichan garis keras dan kebetulan di Warkop Loki ini ada Taichan, jadi kayak kita sambil melihat proses memasaknya kali ya. Nah, ini kita sambil kenalan. Ini di sini ada tuh yang spesial nanti deh terakhir. Di sini ada Bang Amos di sini. Coba kenalan Bang, namanya siapa? Nama aku James. Ya, Bang James ini partner partner bisnis pacarku. Nah, ini sayang. Tahu nih ngapain sih? Ini ya sebagai bagian yang biasanya cuma makan doang, terus sekarang ngerasain masak. Lagi. Beginilah caranya masak. Asap-asapan parah gimana mungkin nih? Gak apa-apa atau gimana? Nggak apa-apa, selama sama pacar aman. Aman ya? Disisit, Dia bisa dibilang CLBK mungkin. Bisa jadi bilang CLBK. Cinta lama belum kelar. Cinta lama belum kelar. Ya, Belum semoga nggak kelar-kelar. Kapan sih? 2018. Terus sempat lost contact tuh 2019 Sampai 2023. Tapi sempat hopeless juga sih, karena kan memang dia kan artis kan. Ya cuman nggak tahu lah, puji Tuhannya ya bisa sampai sekarang ini gitu loh. Sejak postingan Clara viral, memang belum ada respon dari Misael, termasuk wanita yang diduga jadi orang ketiga. Jika isu perselingkuhan kekasih Clara benar adanya, tampaknya Clara patut bersyukur sebab ia sudah tahu tabiat buruk kekasihnya sebelum resmi melangkah ke jenjang pernikahan. Mungkin kita termasuk satset ya? Kita termasuk satset sih waktu akhirnya kita ketemu lagi dan punya komitmen untuk jalanin lagi. Ya kita sama-sama melibatkan keluarga. Udah kenal sama keluarga masing-masing artinya? Udah kenal sama keluarga masing-masing. Saat Clara Kaiser diterpa isu perselingkuhan kekasihnya, di tempat berbeda bola panas dugaan perselingkuhan selebgram Aziza Salsya dengan Salim Noderer mantan kekasih selebgram Rahel V-nya makin memanas. Setelah sebelumnya Aziza secara resmi melaporkan akun-akun yang diduga menyebarkan isu perselingkuhannya ke Bareskrim Mabes Polri. Dan melalui kuasa hukumnya menepis isu miring yang beredar. Kali ini salah satu terlapor yang diduga salah satu pemilik akun yang menyebarkan isu perselingkuhan istri pesepak bola Pratama Arhan, yakni Jessica Felicia, yang belum lama ini sudah diperiksa membuat pengakuan mencengangkan. Ditemani kuasa hukumnya usai diperiksa penyidik Bareskrim Polri, Felicia menegaskan jika perselingkuhan antara Salim dan Aziza itu benar adanya. Kalau dari saya sih memang perselingkuhan itu memang betul adanya.
Ya, untuk bukti lebih lanjutnya sudah kita serahkan kepada pihak yang berwajib ya. Tapi saya cuma mau bilang kalau perselingkuhan antara Salim dan Zize itu memang benar adanya gitu ya. Nah, itu adalah hak dari yang bersangkutan untuk menjawab. Dan hak yang bersangkutan juga yang akan membuktikan tentunya kepada penyidik hal yang dia sampaikan itu adalah benar atau tidak. Seperti itu. Untuk bukti sudah ada di kuasa hukum saya. Tentunya apabila memang terlapor memiliki bukti dan diperiksa oleh penyidik Barreskrim Polri, ya kita akan melihat nanti di dalam proses yang dijalani oleh Barreskrim Polri yang saat ini memang masih melakukan panggilan terhadap beberapa pihak yang terafiliasi atau merupakan operator dari akun-akun yang kita laporkan. Meski belum merinci seperti apa bukti dan bagaimana modus perselingkuhannya, namun pengakuan ini jelas makin membuat publik percaya jika rumor perselingkuhan putri salah satu anggota DPR RI ini adalah benar adanya. Lantas bagaimana reaksi pengacara Aziza yang sebelumnya sesumbar menepis isu perselingkuhan kliennya? Yang bersangkutan menyampaikan tidak mengenal Aziza, kemudian juga tidak mengenal pihak-pihak yang merupakan sumber yang dijadikan patokan atau dijadikan materi dari dia untuk membuat konten. Dia tidak kenal, tapi kemudian dia bisa memiliki bukti, itu kan cukup aneh. Tetapi tentunya nanti penyidik yang akan membuktikan. Kontennya masih ada dan tidak ada pihak yang meminta untuk di take down gitu. Cuman ada pihak yang meminta untuk membuat klarifikasi bahwa berita Aziza itu adalah hoax dan segala macam, tapi saya nggak mau melakukan. Ya, selain Felicia, beberapa pemilik akun nampaknya secara bergilir akan dimintai keterangan polisi. Lantas mungkinkah Rahel V-nya juga termasuk yang akan dipanggil? Benarkah beberapa pemilik akun yang sudah dilaporkan sudah mendatangi Aziza dan meminta damai? Sudah ada beberapa pihak yang sudah melakukan mediasi dengan kami kuasa hukum, kemudian juga dengan Aziza. Barangkali yang kalau yang terakhir yang kemarin belum sampai ke tahap itu. Kita sudah bertemu itu hanya dalam artian menjalani proses, bukan dalam arti kita sudah berdamai atau mencabut laporan. Saya itu disuruh membuat konten untuk menjelekkan Rachel V-nya dan Aukarin di sosial media saya. Jadi kalau memang masalahnya sudah mau diselesaikan ya diselesaikan aja gitu. Jangan malah ditambahin dibumbu-bumbuin lagi. Meski kabarnya beberapa pemilik akun yang dilaporkan sudah bertemu Aziza, namun tim juru bela Aziza mengaku akan terus menempuh jalur hukum. Bahkan ia sudah menunjukkan sejumlah bukti capturean berita hingga postingan yang diduga tidak sesuai fakta. 12 akun inilah yang dari awal memang kita sudah yakini memenuhi unsur-unsur pidana yang akan kami laporkan. Kita lihat saja argumentasinya dengan penyidik, dan tentunya penyidik juga nanti dengan kinerja yang sangat baik akan memberikan laporan kepada kami juga sebagai pihak pelapor mengenai apa-apa yang telah dijalani di tahap lidik ini. Kalau saya pribadi kan saya sebagai konten kreator itu hanya melakukan pekerjaan saya sebagai konten kreator ya. Jadi saya hanya membuat konten ya seperti pada umumnya saya buat konten aja, seperti hari-hari saya buat konten aja gitu aja sih. Ya, Aziza boleh saja menepis, tapi kelak ia juga akan dikonfrontir dengan kesaksian pria yang diduga menjadi teman selingkuhannya. Lantas benarkah kelak Salim Nauderer mengakui perbuatannya seperti yang diklaim Felicia? Atau sebaliknya, ia akan sama-sama kompak menepis tudingan itu? Saya sama Salim, saya pernah jadi PH-nya Salim. Saya kenal juga sama Rahel juga. Keduanya ya Rahel mengiyakan dan Salim juga bilang, ya bang beritanya benar, tapi kalau sampai seperti bagaimana saya enggak. Kak Rachel pernah bilang gitu Kak? Kak Rachel, kok sekarang udah nggak berkuar-kuar lagi, apa udah selesai Kak? Sementara Bahtera Arhan dan Aziza tengah goyah berikut derasnya peringatan warganet agar Arhan yang bucin sendirian
Batra, adik kandung Raffi Ahmad yakni Nisha Ahmad dan suaminya Andika Rosadi benar-benar sudah karam. Keputusan jika keduanya sudah resmi bercerai sesuai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu bahkan sudah dibocorkan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dari keterangan Humas Pengadilan Agama bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutus cerai adik Raffi Ahmad ini secara e-court. Untuk perkara tersebut sudah baru saja diputus oleh Majelis Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal hari ini ya 19 September 2024. Keputusan ini diambil karena semua jalan mediasi hingga eksepsi tergugat ditolak, sehingga sejoli yang sudah mengayuh Batra selama 15 tahun ini akhirnya resmi diputus cerai. Dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat, dalam pokok perkara pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Terus selanjutnya menjatuhkan talak 1 bain sukro dari tergugat terhadap penggugat. Selain memutuskan jika keduanya resmi bercerai, Majelis Hakim juga menjatuhkan putusan hak asuh ketiga anak ke Nisha Ahmad. Sementara Andika Rosadi tetap punya kewajiban memberi nafkah idah sebesar 20 juta dan biaya untuk kebutuhan anak sebesar 30 juta rupiah per bulan. Yang selanjutnya adalah menetapkan 3 orang anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan penggugat tidak boleh melarang tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap ketiga anak tersebut. Selanjutnya menghukum kepada tergugat untuk memberikan kepada penggugat akibat perceraian, ya. Akibat terjadi perceraian yaitu berupa nafkah selama masa iddah dan biaya kebutuhan untuk 3 orang anak tersebut. Untuk iddah nggak ada mut'ah ya, untuk iddah sejumlah 20 juta rupiah dan untuk anak sejumlah 30 juta rupiah per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri. Sejak keputusan ini beredar, baik Nisha maupun Andika belum memberi keterangan pada juru warta. Tapi dengan keputusan berakhirnya Bahtera, artinya segala daya dan upaya dari pihak Andika untuk mempertahankan Bahtera nampaknya sia-sia. Begitupun dengan harapan sang kakak Raffi Ahmad dan Ami Kanita ibunda Nisha. Lantas benarkah ini keputusan terbaik bagi Nisha dan Andika? Komunikasi dengan mama setiap hari, alhamdulillah. Saya juga cerita apapun besar kecilnya argumen yang saya ini kan kedua belah pihak, saya ke Mama Ami maupun ke ibu saya sendiri saya selalu cerita gitu. Jadi saya pengen pendekatannya halus saja. Saya coba tunjukin kalau apa yang dia keluhkan itu sudah saya perbaiki. Ya. Kan sesuatu yang menyangkut hati kita nggak bisa paksakan ya. Saya juga nggak mau memaksain. Karena saya orangnya keras juga, batu ya. Jadi kayaknya memang harus dia juga harus berpendirian juga gitu. Jadi saya juga paham. Ketika dia maju ke pengadilan, majelis setiap persidangan mendamaikan. Sudah dimediasi, didamaikan. Jadi di ruang mediator, oleh mediator didamaikan. Majelis hakim senantiasa memberikan anjuran agar kedua belah pihak itu berdamai. Tapi kan kalau misalnya para pihak atau salah satu pihak itu tetap pada pendiriannya dan keluarga pun atau yang ditunjuk oleh para pihak tersebut, baik itu yang terdekat oleh mereka, tidak mampu untuk merukunkan kedua belah pihak, ya, majelis hakim maka menilai gitu bahwa rumah tangga ini baik dari pengadilan, mediator maupun keluarga juga tidak ada yang mampu untuk merukunkan kedua belah pihak, gitu. Maka rumah tangga itu tidak dapat dirukunkan kembali sehingga gugatan penggugat menjadi dikabulkan. Hai pemirsa, adik Raffi Ahmad Nisha diputus cerai oleh pengadilan sesuai dengan keinginannya untuk berpisah dari Andika Rosadi.
Harapan Mama Ami kandas melihat rumah tangga anaknya gagal untuk dipertahankan. Dan sepertinya keputusan Nisha ini sudah tidak bisa diganggu-gugat meski sebelumnya Andika mengaku sempat memperbaiki sikapnya untuk bisa rujuk. Well, keputusan pengadilan sudah ditetapkan. Semoga keputusan ini tidak berdampak negatif pada Nisha dan Andika, terutama pada anak-anak mereka. Alright pemirsa, bersama saya Alicia Evita akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot pastinya di GoSpot. Oke, selanjutnya ramai-ramai nih selebriti demam boneka Labubu The Monster yang mencetak viral. Ini FOMO atau suka beneran? Selengkapnya after this break, tetap di GoSpot. Pertama yang pink, next. Lucu banget. Pemirsa, Aldi Taher semakin senang berada di rumah sebab ia merasa ada sosok malaikat kecil yang selalu menantinya. Itu sebabnya ia selalu mengusahakan untuk pulang, sekalipun pekerjaannya padat. Dan kali ini di usia baby yang diberi nama Sheila Zalina Brina Taher itu sudah waktunya untuk ditindik kedua telinganya. Lantas seperti apa perasaan Aldi Taher melihat secara langsung proses tindik kedua telinga putri bungsunya itu? Jujur waktu kalau nyanyi keluar kota bawaannya kangen tuh sama anak-anak ya, sama Adi, sama Gary, terus juga bisa sama baby Seika. Cuma kan ya tanggung jawab seorang ayah harus jemput rezeki ya. Bismillah, insya Allah berkah. Betul, pokoknya semangat nih, anak udah 4 harus terus semangat menjemput rezeki, insya Allah berkah dan mudah-mudahan lancar dan Bismillah. Saat disinggung mengapa Aldi Taher melakukan tindik usai menggelar akekahan, ia menjelaskan jika hal itu dilakukan sesuai dengan waktu senggangnya. Sebab ia ingin menyaksikan dan menemani putrinya untuk pertama kali menindik kedua telinganya dan menyematkan anting. Utang itu belum ketebus gitu kan. Alhamdulillah lancar. Aldi Taher kagum dengan putrinya yang tetap tegar ketika proses tindik berlangsung. Itu sebabnya ia tak henti berdoa dan berharap agar anak keempat ini akan menjadi sosok yang kuat seperti ibundanya Salsabila. Sementara itu, meski tak tinggal serumah, Marshanda atau Caca tak segan ungkapkan hubungannya dengan putri semata wayangnya Sienna Amira Kasyafani. Ia dan putrinya yang mulai tumbuh remaja belakangan ini semakin dekat saja. Bahkan Caca mengaku ia senang menjadi tempat curhat yang aman bagi Sienna. Alhamdulillah deket banget, aku senang banget karena aku jadi tempat yang Sienna tuh nyaman untuk cerita apapun sama aku. Dia terbuka sama aku soal teman-temannya, soal cerita update terbaru dalam hidupnya, soal sekolahnya gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku pengen nggak ada gap di antara kita yang membuat dia segan untuk terbuka sama aku. Caca menambahkan jika ia memang tak ingin menjaga jarak dengan putrinya, sehingga Sienna lebih terbuka dan tak segan bercerita soal perubahan diri dan hidupnya, termasuk soal update terbaru seputar teman-teman di lingkungan sekolahnya. Lantas seperti apa perkembangan Sienna bagi Marshanda? Dia mandiri banget, tapi kalau misalnya dia lagi ada kayak pengen quality time, dia tuh bisa, bukan manja ya, jadi kayak sweet gitu aku melihatnya. Dia pengen duduknya deket sama aku, pengen ngobrol sama aku, pengen penasaran aku gimana sekarang, kayak gitu-gitu. Itu sweet menurut aku. Paling kalau lagi sama ibu pasti duduk di sofa doang, paling nonton bareng atau kita lakuin our own stuff gitu, tapi masih barengan. Yeah. Aw, that's like benar-benar mother and daughter quality time eh. So,
Sedangkan untuk urusan waktu bersama, Marsyanda mengungkapkan Sienna lah yang memutuskan akan bersama ayah atau ibunya. Sementara Marsyanda dan Ben Kasyafani sebagai orang tua memberikan kepercayaan penuh atas keputusan putrinya itu. Lantas, apa masukan ataupun wejangan untuk Sienna yang diberikan oleh Marsyanda? Pasti, tapi cuman kalau ngomong sama anak zaman sekarang, kita juga harus sebagai orang tuanya, kita juga harus punya bekal ya. Punya bekal, tahu apa sih yang dia hadapin bener-bener di luar sana gitu. Dan kita lebih banyak bertanya, kamu gimana hari ini di sekolah, teman-temannya seperti apa sih kayak experience yang, how does it feel like to be you, gimana sih rasanya jadi kamu. Terus dia akan cerita dari situ, nah dari situ kita bisa kasih masukan-masukan atau bimbingan-bimbingan. Tapi aku tipe orang tua yang percaya bahwa bimbingan atau nasihat yang paling keras suaranya dan paling gak bisa dilupakan anak adalah cara kita menjalani hidup kita sendiri sebagai orang tua. Cara kita mengambil keputusan, cara kita menghadapi masalah, itu gaungnya lebih besar daripada nasihat yang sifatnya tutur-tutur kata. Jadi kalau sekarang sih lebih ke maunya Sienna aja ya, dia lagi mau sama ayahnya atau lagi mau sama ibunya, itu kita menyerahkan ke anaknya. Karena kan Sienna udah mulai dewasa gitu. Jadi dia udah tahu maunya dia sendiri apa. Jadi sekarang bener-bener kayak Sienna lagi maunya sama siapa, ya kita kasih, aku dan Ben kasih itu. Pesan untuk Sienna supaya menjadi seorang anak yang percaya diri, sayang sama dirinya sendiri, memegang teguh nilai-nilai yang dia tahu baik untuk dirinya, dan juga jadi seseorang yang berprestasi. Tapi aku pengen Sienna tahu bahwa aku sayang sama Sienna dan aku meng-celebrate Sienna atas apa adanya diri dia tanpa harus ada embel-embel prestasi dan sebagainya. I love her with all my heart gitu. Bukan hanya sebagai ibu, Marsyanda juga ingin menjadi kakak serta sahabat bagi Sienna. Serunya ketika bersama dengan Sienna, Marsyanda terlihat seperti kakak adik. Dengan kondisi tubuh yang sudah langsing setelah sukses menurunkan berat badan sebanyak 20 kg dengan intermittent fasting, yakni metode diet puasa intermittent diimbangi dengan olahraga 4-5 kali dalam seminggu. Kalau lebih kurus lagi enggak, cuman aku pengen tetap mempertahankan gaya hidup seperti sekarang yang sehat, yang memprioritaskan olahraga, yang kalau udah lama nggak olahraga tuh badan rasanya kayak aduh nih kayak ada yang kurang nih gitu. Aku pengen mempertahankan itu. Marsyanda menjelaskan jika ia sudah melakukan puasa selama 1 tahunan, sehingga berat badannya benar-benar sesuai dengan keinginannya. Bahkan Marsyanda disebut-sebut bisa mengenakan kembali baju yang sudah dimilikinya 10 tahun lalu. Benarkah demikian? Sekalipun Marsyanda mengaku tidak pernah merasa insecure dengan bentuk tubuhnya. Namun ia merasa jika pola hidup yang sebelumnya dirasa kurang menantang, sehingga ia mengakui melakukan diet dengan menjaga pola makan serta olahraga secara teratur. Bahkan untuk saat ini, Marsyanda memilih untuk menghindari makanan tertentu, termasuk makanan yang disukainya sebelum memutuskan diet. Kalau untuk sekarang ada, tapi kalau jadi kan aku kan puasa intermittent. Nah pas buka itu karena udah terbiasa kan udah setahun ya. Jadinya pas udah buka puasa itu aku makannya nggak terlalu banyak juga karena memang lambung sama ususnya udah mengecil kali ya. Jadinya aku pilih makanan yang lebih sehat juga. Jadi kayak kalau misalnya emang lagi mau makan yang nggak sehat itu pas di cheat day aja gitu. Yang yang junk food, yang makanan yang diproses, yang banyak micin, yang bermicin pun juga aku nggak mau, gula gitu. Heboh, tren boneka Labubu mencetak viral. Sederet selebriti tanah air bahkan ikutan tren koleksi boneka Labubu The Monster. Sosok unik ini telah mencuri perhatian banyak kalangan, mulai dari anak muda, influencer, hingga kolektor mainan dan pecinta fashion. Labubu adalah boneka unik berwujud peri dengan tampilan menyerupai monster yang diproduksi oleh Pop Mart. Boneka Labubu dikenal dengan ciri khasnya yang mencolok, seperti bulu berwarna-warni, telinga panjang, gigi runcing, serta senyuman nakal.
Labubu merupakan bagian dari The Monster, sekelompok karakter fiksi yang diciptakan oleh Kexing Loong, seorang seniman asal Hong Kong. Selain Labubu, karakter lain dalam The Monster termasuk Zimomo, Taiku, dan Spooky. Namun, Labubu adalah yang paling terkenal di antara mereka. Boneka Labubu ini kembali viral karena pada April 2024, Lalisa Manoban atau yang karib disapa Lisa, salah satu personil Blackpink pernah membagikan foto di Instastory-nya yang sedang memeluk dan memegang boneka Labubu. Karena unggahan Lisa itulah, Labubu kembali menjadi populer dan viral di Indonesia. Biasa lah ya pada FOMO, pada beli Labubu, lucu sih bonekanya. Kalau aku jujur pribadi, euforianya adalah untuk ngeliatin teman-teman yang ngantri, yang excited aja sama boneka Labubu, karena kan ya mereka juga punya kesenangan masing-masing, jadi apa? Meskipun memang kalau buatku lebih lucu apa daripada boneka. Bohong, pick me banget ya. Nggak ya, pokoknya menyenangkan lah ngeliat tren yang sekarang makin lama makin. Ya, lantaran viral terpantau sudah banyak selebriti yang terkenal demam boneka Labubu. Para selebriti tersebut menggantungkan Labubu di tasnya. Dari pantauan media sosial diantaranya Nagita Slavina, Ayu Ting Ting, Ririn Ekawati, Cathy Sharon, Citra Kirana, Felicia Angelista, Tia Ariestia, Ayu Dewi hingga selebgram Fujian. Kayaknya nggak mesti segitunya banget deh. Artis-artis juga pada banyak yang kalau pamer foto tuh OOTD tapi pamerinnya sebenarnya Labubunya nyelip gitu, harus kelihatan, harus nongol. Sebenarnya mau pamerin baju, outfit atau mau pamerin kalau dia tuh punya Labubu, nggak tahu deh. Bahkan Fuji belum lama ini terlihat sedang memborong boneka Labubu saat liburan ke Thailand. Boneka Labubu memiliki harga yang cukup beragam karena terdiri atas berbagai jenis. Harganya pun berkisar mulai dari ratusan ribu hingga mencapai puluhan juta rupiah untuk seri khusus. Tak hanya Fuji, Ayu Dewi juga memiliki boneka Labubu berukuran besar. Terlihat Ayu sangat excited saat unboxing Labubu raksasa miliknya yang ditaksir seharga 2 juta lebih itu. Ini aku moodnya di pantai ya, karena Flip It Mini moodnya chill gitu. Wih, halo, oh ini kartunya nih, tuh. Jadi dalamnya ada gininya. Ini kartunya. Ada embossnya gitu. Ini kayaknya matanya bisa kayak gini. Ntar kita lihat ya. Pertama yang pink. Next. Next. Halo, aku Labubu. Oh gini aja bisa. Tada! Terus dia bisa didudukin kalau nggak salah. Bisa, bisa dia lebih ergonomik gitu. Panggilin temennya ya. The leader. Yeay. Temenan deh tuh, ngobrol ya. Kalau kata aku mah ngobrolin ini, kripto atau enggak emas, investasi emas atau dolar lagi turun. Senada dengan Ayu, Tia Ariestia juga ikut kena demam Labubu. Rasa penasaran rupanya memantik Tia ingin punya koleksi Labubu. Tia sendiri mengungkap awalnya tak tahu menau apapun perihal Labubu. Lantas bagaimana gemasnya Tia saat unboxing Labubu pertamanya? Kalian tuh semuanya tahu ya si Labubu ini. Aku jujur asli aku nggak tahu ini apa. Gantungan kunci ibu kos. Ya udah punya nih. Belum, orang aku nggak punya beginian. Gemes, yang gemes. Aku pesan lagi boleh ya? Berapa kan? Aku pesan lagi semua serisi aja ya. Ini aku buat ini. 10. Sekarang buatin mobil. Boleh, beli 10. Belang, ini kan kunci kecil banget. Nah, kan gini bakal hilang. Kelihatan mana-mana gitu loh. Lantas benarkah boneka Labubu memicu overconsumption di kalangan masyarakat, tak terkecuali para selebriti, mengingat harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah? Mengapa boneka Labubu begitu banyak diburu? Bahkan beberapa waktu lalu beredar video kerusuhan orang-orang yang telah antri berjam-jam di Pop Mart untuk membeli Labubu. 오늘 하루 잘 보냈어? 꼭 하루하루 네가 더 행복했으면 좋겠어.
orang kemarin tuh sampai pada ngantri sampai berjam-jam kayak gitu tuh, sampai ada yang marah karena rebutan gara-gara Labubu. Kayaknya kalau sampai harganya juta-jutaan gitu aku nggak beli sih. Jujur aku nggak beli. Tapi kakak aku beli, dia punya 3 biji di rumah. Nggak ada keinginan beli ya, karena menurut aku itu emang FOMO doang. Pinjem aja lah punya kakak aku ya. Demam Labubu juga secara tak langsung ditunjukkan YouTuber Ria Ricis. Di beberapa kontennya terlihat Ricis begitu jor-joran mengkoleksi Labubu, bahkan langsung memburu Labubu ke Thailand, tempat karakter Labubu tersebut. Di toko, Ricis pun sangat heboh dan tak tanggung-tanggung merogoh kocek untuk memborong koleksi Labubu. Aku mau beli 1 box. Crying baby nih. Aku mau beli 1 box. One box? Ya. Let me check. Yes. Ingat ya. 7,000. Yes, mau pengen bungkus semuanya. Aku mau oh tapi dia dikeluarin masa? Berarti kita udah tahu dong. Nih yang kemarin kita dapetin susah banget nih. Yang gede. Yang mermaid mana yang mermaid? Ya yang biru. Oh itu tuh tadi kasih tahu yang mana? Ini sama ini. This one more box, yeah. Sama ini one. So this one is 2 box and this one Ada one. Beli 2, jaga-jaga deh minta 1. Aku kayak pengen tinggal di sini aja deh. Sama milih ya. Beli lagi nggak sih yang banyak? Ini punya aku dan netizenku. Banyak guys, nggak pakai ngantri. Iya tapi pindah negara, nggak ngantri sih di Gancet tapi pindah negara 2 kali pindah. Guys, harus naik pesawat dulu guys. 2 kali lagi perjuangan kan. FOMO udah lu ngata-ngatain gue FOMO dah. Apa lagi ya? Masih apa lagi ya? Usai berbelanja, Ricis pun melihat bill pembeliannya. Diungkap Ricis, semua koleksi Labubu yang dibelinya itu setara dengan harga belanja baju Moana di Singapura. Oke, sudah dibayar. Jadi nggak salah ya aku nanti-nantiin belanja Moana dulu karena lumayan ya. Totalannya sama seperti kita belanja baju Moana kalau kita mampir ke Singapura ya. Dapat 1, 2. Sementara itu, yang tak kalah menjadi sorotan ialah aksi Ricis bersama putrinya Moana yang melakukan eksperimen memandikan boneka Labubu. Di momen itu, Ricis memandikan boneka Labubunya dengan menggunakan sabun. Ricis memandikan Labubunya agar harum dan terawat. Labubu lagi! Sekarang kita mau eksperimen Labubu setelah kemarin udah tayang part 1, 2, dan sekarang kita mau eksperimen Labubu. Kita mau mandi bareng Labubu. In 1, 2, 3, mendekat guys, go! Wow, Labubunya mandi guys. Kita pakein sabunnya di Labubu. Harum banget woi. Akhirnya Labubu aku mandi guys. Pakai sabun muka. Labubu mandi Labubu. Ricis terlihat sangat exciting dengan boneka Labubu. Bisa jadi, keseruan Ricis bersama koleksi Labubunya menjadi stress healing, sekaligus penghilang penat dari sejumlah masalah yang menyeret namanya belakangan ini. Sumpah ini harum banget guys. Not bad, fix. Anak aku. Pakai minyak telon gak sih? Mona cemburu gak ibu gendong bayi? Look. Nggak apa-apa. 4 sama Mona. Nih, berempat sama Mona sini ibu gendong Mona. Nih. Kok dia takut sih sama Labubu? Kasih nama ini bebek, kambing, gajah. Mau yang mana guys? Bebek, kambing atau gajah? Tuh, mana mau yang mana? Ini harum banget. Harumnya tuh pol. Tuk. Karena banyak banget yang komen dan yang like dan ini tuh sampai di repost orang. Akhirnya aku mau buka yang ini. Ini aja kali ya. Jujur ini aku deg-degan banget apa isinya dari ini. Lucu banget. Aku mau nangis.